Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2D Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya Regita Mulyani Sukawati bersama teman saya Pramudia Pitaloka De Utama, Dia Radioani Saputusna, dan teman kami yang lainnya, yaitu ada Reva Azahra, Marsanda Maulidi Arif, Nadia Amelia. Ya, pada kali ini kami ingin membagikan materi mengenai karakteristik dan perbedaan individu. Baik, yang pertama yaitu pengertian individu. Istilah individu ini berasal dari kata individera, berarti kesatuan organisme yang tidak dapat terpisahkan atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, individu ini merupakan kata benda dari individual yang berarti orang atau perseorangan. Itu menurut Eccles pada tahun 1975. Individu juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu individu yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu ini menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Manusia merupakan kesatuan psikofisis, yaitu jasmani dan rohani yang khas atau unik, dan terus-menerus mengalami perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan sifat kodrati manusia yang harus mendapat tempat dan Ya, berikut karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan, yaitu heredity dan karakteristik yang memperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologisnya. Ada karakteristik individu sebagai peserta didik. Yang pertama yaitu setiap individu memiliki ciri, sifat bawaan atau heredity dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan dan sekitarnya. Yang kedua yaitu karakteristik yang berkaitan dengan perkembangan faktor biologis cenderung lebih bersifat tetap atau ajak, sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan faktor psikologis lebih mudah berubah karena dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan. Nah, yang terakhir, pada hakikatnya manusia itu merupakan pribadi yang utuh, khas, dan memiliki sifat-sifat sebagai makhluk individu. Kebutuhan pribadi manusia meliputi kebutuhan fisik dan kebutuhan sosio-psikologi. Oke, materi selanjutnya yaitu perbedaan individual dalam pembelajaran. Dalam kajian psikologi, masalah ini mendapatkan perhatian besar sehingga melahirkan cabang psikologi yang dikenal dengan istilah individual psikologi atau diferensial psikologi yang memberikan perhatian besar terhadap penelitian tentang perbedaan antar individu. Ini didasarkan atas kenyataan bahwa di dunia ini tidak ada dua orang yang bersifat sama. Nah, dari perbedaan individual ini terdapat 5 hal mendasar. Yang pertama yaitu perbedaan kognitif, yang kedua yaitu perbedaan dalam kecakapan bahasa, yang ketiga yaitu perbedaan dalam kecakapan motorik, yang keempat yaitu perbedaan dalam latar belakang, dan yang terakhir yaitu perbedaan dalam. Pertama yaitu perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya, kemampuan kognitif ini merupakan hasil belajar dan diukurnya berdasarkan tes hasil belajar. Jadi, tes hasil belajar menghasilkan kemampuan kognitif yang bervariasi, sebab pada dasarnya setiap individu memiliki persepsi masing-masing tentang hasil pengamatan terhadap suatu objek yang berbeda-beda. Nah, yang kedua yaitu perbedaan dalam kecakapan bahasa. Bahasa adalah salah satu kemampuan individu yang penting dalam kehidupannya. Nah, kemampuan bahasa setiap individu ini berbeda-beda. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor fisik seperti organ untuk berbicara. Lancar atau tidaknya kemampuan berbahasa seseorang bergantung pada kondisi tadi yang lingkungannya dan pembiasaannya dalam berkomunikasi. Yang ketiga yaitu perbedaan dalam kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja syaraf motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat untuk melakukan kegiatan. Kegiatan ini terjadi karena kegiatan kerja syaraf yang sistematis. Alat indera menerima rangsangan
Rangsangan tersebut diteruskan melalui syaraf sensoris ke syaraf pusat atau otak untuk diolah dan hasilnya dibawa oleh syaraf motorik untuk memberikan reaksi dalam bentuk gerakan atau kegiatan. Nah, untuk perbedaan dalam latar belakang dan perbedaan dalam bakat akan dilanjutkan oleh Nabila. Tidak. Yang selanjutnya itu ada individu sebagai pribadi yang khas. Kepribadian itu ada macam-macam, ada yang utuh, ada yang tunggal, ada yang pilah, dan ada yang khas. Kepribadian dipakai untuk menjelaskan sifat individu yang membedakan dirinya dengan orang lain, seperti tanda tangan atau sidik jari psikologi. Nah, salah satu ciri pribadi yang khas dapat dilihat salah satunya dari karakteristik. Karakter adalah nilai-nilai khas, baik watak, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, mengapa individu dinyatakan sebagai pribadi yang utuh, khas, pilah, dan tunggal? Individu dinyatakan sebagai pribadi yang utuh, pilah, tunggal, dan khas karena individu sebagai subjek yang merupakan suatu kesatuan psikofisik dengan berbagai kemampuannya untuk berhubungan dengan lingkungan, dengan sesama, dan dengan Tuhan yang menciptakannya. Selanjutnya itu ada tahap-tahap perkembangan karakteristik. Tahap pertama, masa sensori motorik, yaitu terjadi pada usia 0 tahun sampai dengan 2,5 tahun. Masa di mana bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Tahap selanjutnya, masa praoperasional, dari usia 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Pada masa ini, kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep. Kemampuan simbolik ini memungkinkan anak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah lewat. Misalnya seorang anak yang pernah melihat dokter berpraktek. Nah, dari sanalah timbul di mana anak ingin bermain dokter-dokteran. Yang selanjutnya itu tahap ketiga, masa konkreto prerasional, terjadi pada usia 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan berbagai macam tugas yang konkret. Anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu identifikasi, mengenali sesuatu, negasi, mengingkari sesuatu, dan reprokasi, mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Yang selanjutnya yaitu tahap yang terakhir, tahap keempat, masa operasional, terjadi pada usia 11 tahun sampai dengan dewasa. Dalam usia remaja dan seterusnya, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Pada tahap ini, seseorang bisa memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Perbedaan dalam latar belakang. Latar belakang individu dapat dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar. Faktor dari dalam misalnya kecerdasan, kemauan, bakat, minat, emosi, perhatian, kebiasaan kerjasama, dan kesehatan yang mendukung belajar. Anak-anak juga berbeda dipandang dari segi latar belakang dan etnis. Motivasi untuk belajar berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sosioekonomi, sosiokultural amat pentingnya bagi perkembangan anak. Akhirnya, anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berada pada tingkat kesiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih bagus. Nomor 5, perbedaan dalam bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki sejak lahir. Bakat dapat juga diartikan sebagai kemampuan dasar yang menentukan sejauh mana keberhasilan seorang memperoleh keahlian atau pengetahuan tertentu. Bila mana seseorang diberi latihan-latihan tertentu. Misalnya, seseorang yang mempunyai bakat musikal yang baik, bila diberi latihan akuntansi, keuangan, akan lebih mudah untuk menguasainya. Begitu pula sebaliknya, bakat lebih dekat dengan pengertiannya dengan kata aptitude yang berarti kecakapan pembawaan, yaitu yang mengenai kesanggupan atau potensi yang sama. Di sini ada pribadi yang utuh. Pribadi itu sendiri artinya adalah diri atau perseorangan. Sedangkan utuh artinya adalah keseluruhan keadaan sempurna semua. Jadi pribadi yang utuh maksudnya adalah seluruh dari seseorang, bukan hanya pikirannya, perasaannya, melainkan secara keseluruhan jasmani dan rohani. Konsep pengertian dari pihak
pribadi yang berfungsi sepenuhnya, maka pribadi yang utuh adalah pribadi yang sehat dan rasional, menyadari sepenuhnya kekuatan-kekuatan yang membimbing mereka dan dapat mengontrol kekuatan-kekuatan mereka. Individu sebagai pribadi yang tunggal, istilah individu digunakan karena kata individu itu berarti tidak dapat dibagi, undivided, tunggal, dan juga tidak dapat terpisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, khas, dan juga tunggal. Sebagai individu yang tunggal, manusia memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing yang tentu berbeda dengan orang lain. Sekalipun ia terlahir tunggal, pasti terdapat perbedaan dasar, yaitu dari psikis atau sifatnya maupun dari bentuk fisiknya. Perbedaan tersebut berawal dari perkembangan fisik, psikis, lingkungan alam, atau budaya yang tentu akan terpengaruh pada pengetahuan dan juga pengalaman yang didapatkan. Hal inilah yang mendorong manusia untuk saling memberi dan menerima, saling mengisi, sehingga mendorong manusia untuk berinteraksi dan saling bekerja sama. Dalam kebersamaan tersebut, maka kekurangan dapat diisi oleh pihak lain dan juga kelebihan dapat diberikan kepada orang lain. Salah satu indikasi bahwa manusia yang mengalami individu juga dapat diakui ketika kita yang sendiri dan dibantu oleh orang lain. Hal tersebut adalah hal yang wajar karena muncul dari diri sendiri. Hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan mengenai unit 2 ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.